saat ku berteduh, ku untai doaku. Salam Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita sungguh mengucap syukur atas anugerah Tuhan. Kita kembali bisa beribadah kepada Tuhan di rumah kita masing-masing. Kita berdoa dan kita mengharap biarlah semua jemaat mengikuti ibadah dengan penuh hikmat, kesungguhan, dan juga di dalam kerinduan kita kepada Tuhan. Mari kita semua bersaat teduh untuk kita mulai ibadah. Adapun pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dengan segala isinya. Tuhan yang setia memelihara perbuatan tangannya. Turunlah atas kita anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Dengan penuh hormat saya mengundang semua kita jemaat untuk bangkit berdiri. Kita siap untuk menyanyi memuji nama Tuhan, bahwa kerinduan hati kita serohani kita terus menuju ke tempat yang lebih tinggi. Kita akan memuji Tuhan dengan lagu Hosana nomor 85, ke tempat yang lebih tinggi, ayat 1 dan 3. Tempat yang tertinggilah nak hatiku, merindulah waktu berjalan pintaku. Tuhan tetapkan jiwaku, Tuhan angkatkan jiwaku lebih dekat kepadamu. Makin tinggi ku merindu, Tuhan angkatkan jiwaku. Tempat yang tertinggilah kulihat terang yang menggerang, ya Tuhanku, pimpinlah ke tempat yang tertinggi senang. Tuhan angkatkan jiwaku lebih dekat kepadamu. Makin tinggi ku merindu, Tuhan angkatkan jiwaku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang maha baik, kami bersyukur kepadamu Tuhan atas kasih karunia-Mu. Kami kembali bisa beribadah kepada Tuhan. Kami berdoa biarlah ibadah yang boleh kami ikuti pada hari ini adalah ibadah yang memberkati kami semua. Biarlah kita semua jemaat dengan siap untuk beribadah kepada Tuhan. Engkau menuntun, Engkau menyertai, dan bahkan Tuhan memberkati seluruh rangkaian ibadah ini yang akan berlangsung dari awal sampai akhirnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Persilakan jemaat duduk kembali. Dan kepada Leslie Larosa, silakan untuk menyampaikan firman Tuhan. Shalom, selamat hari Minggu buat seluruh jemaat Gereja Sidang Kristus Kelapa Gading. Salam kangen dari kami dari Kota Batam. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan buat saya, khususnya buat Gembala Sidang dan juga buat para pengurus, jemaat, dan youth di Kelapa Gading. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah dan kasih karunia-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu, buat penyertaan-Mu Tuhan, sehingga hari ini kami bisa berjumpa, sekalipun hanya lewat video ini Tuhan. Namun kami percaya anugerah-Mu besar melimpah dalam hidup kami. Urapi berkati waktu ini Tuhan, sehingga banyak hal yang kami belajar melalui kebenaran firman-Mu bersama. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke, hari ini kita akan sharing tentang Tuhan Gembala yang adil, yang diambil dari Yeremia 23 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8.
Yeremia 23 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Judul perikopnya, janji tentang tunas Daud yang adil. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka. Dan aku akan membawa mereka kembali kepada mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut, dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya, waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana, dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Sebab itu demikianlah firman Tuhan, sesungguhnya waktunya akan datang bahwa orang tidak lagi mengatakan demi Tuhan yang hidup yang menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir, melainkan demi Tuhan yang hidup yang menuntun dan membawa pulang keturunan kaum Israel keluar dari tanah utara dan dari segala negeri kemana ia telah mencerai-beraikan mereka. Maka mereka akan tinggal di tanahnya sendiri. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. So, mari kita mulai saudaraku. Yeremia adalah seorang nabi yang muda di masanya, dan tantangan yang dihadapi pada masa itu adalah berbicara kepada para pemimpin Yehuda dan bangsa Israel pada zamannya di masa itu. Dan yang kedua, berbicara kepada nabi-nabi palsu. Nah, apa konteks daripada kalau kita tarik ke sekarang ya saudara? Apa sih itu raja-raja di masa dulu, di masa lalu, di zamannya daripada Yeremia itu? Mereka adalah sama dengan presiden dan raja-raja di negara-negara yang ada pada saat ini, seperti di Inggris, presiden seperti di Indonesia, anggota DPRD, gubernur seperti demikian, so pemimpin-pemimpin yang punya kuasa di masanya. Dan itulah yang dihadapi oleh Yeremia pada waktu itu. Dan yang kedua adalah nabi-nabi palsu, yaitu para gembala-gembala, para pendeta-pendeta, pemimpin-pemimpin rohani pada zamannya di masa itu. Nah, dia seorang yang muda, dan dia orang satu-satunya nabi yang pada masa itu, saudaraku, pada masa itu yang memiliki integritas tegas dan berani. Itu sebabnya namanya tercatat, dan bahkan ada kitabnya, yaitu kitab Yeremia. Luar biasa ya. So, dia orang yang berintegritas, tegas, dan berani. Kemungkinan besar Yeremia ini adalah keturunan daripada daripada Nabi Abyatar pada masa Raja Daud. Nabi Abyatar ini adalah imam daripada Raja Daud pada masanya. So, mari kita belajar saudara, apa sih 4 ciri gembala yang adil yang kita tarik, yang kita pelajari daripada Yeremia 23 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-8. Yang pertama saudaraku, yaitu mengumpulkan. Oke, sebelumnya saya mau ingatkan kepada kita, konteks dari pembicaraan kita pada hari ini tidak hanya berbicara kepada gembala sidang yang menggembalakan sebagai seorang boksu saudaraku, tapi juga berbicara kepada seorang suami yang menjadi pemimpin di dalam rumah tangga, berbicara kepada seorang istri yang memimpin kepada anak-anaknya yang juga melayani suaminya, dan juga berbicara kepada anak yang menghormati orang tuanya saudaraku. Dan yang kelima adalah berbicara pada leadership di dunia marketplace sana saudaraku, terhadap para karyawannya, sama seperti demikian. So, mari kita mulai 4 ciri gembala yang adil. Yang pertama adalah mengumpulkan di ayat yang ketiga. Kata mengumpulkan ini dalam bahasa Ibrani adalah kabat. Kabat itu artinya bertemu atau rapat umum atau apel saudaraku, atau dikumpulkan satu persatu seperti puzzle. Ini dikumpulkan satu persatu seperti puzzle. Meeting saudara, ada bertemu, membicarakan sesuatu. So, sebagai seorang gembala yang adil, kita harus menjadi pribadi yang mengumpulkan. Ya, datang ke jemaat, ya, kunjungan kepada jemaat, entah itu di rumah mereka, mungkin kita ngopi bersama, tentu dengan protokol yang ketat. Waktu kita datang ke jemaat misalnya dia suka, kita harus tahu sebagai seorang gembala yang adil, yang konteks pertama itu mengumpulkan, kita harus mengerti apa sih hobinya jemaat kita. Mungkin dia suka piara ikan atau piara anjing, atau mungkin berkebun. So, kita datang mungkin sore-sore, kita datang berkunjung ke mereka dan bertanya,
bagus juga bunganya, ini begini, 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 dan bercerita dengan mereka. Itu artinya bertemu, saudaraku. Berbicara, ngobrol dari hati ke hati. Sama, orang tua juga demikian dengan anak-anak dengan orang tua, suami kepada istri, istri kepada suami, atau kepada karyawan. Karena dengan mengumpulkan, dengan bertemu, dengan berbicara dari hati ke hati, kita akhirnya mengerti apa permasalahan yang utama, apa yang sedang dialami, apa yang sedang digumuli oleh jemaat, oleh pasangan kita, oleh anak-anak kita, oleh orang tua kita, atau oleh karyawan kita. Itu yang pertama, saudaraku. Saya ingat Pak Jokowi, saudara, dan Pak Ganjar, satu lagi Pak Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah. Bagi saya mereka adalah orang yang luar biasa, sekalipun mereka secara rohani belum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi mereka memberi contoh yang luar biasa apa artinya mengumpulkan. Jokowi mengumpulkan orang-orang di level bawah, pingin tahu, berbicara dengan mereka, menjadi turun ke bawah, ke orang-orang yang ada di bawah, sehingga dia mendapatkan feedback, dia mendapatkan apa sih sebenarnya yang terjadi di lapangan. Karena ketika dia hanya ada di istana, ketika dia hanya berada jauh daripada rakyatnya, dia tidak akan bisa mengerti apa yang akan terjadi. Nah, demikianlah pengertian daripada mengumpulkan di poin yang pertama sebagai seorang gembala yang adil. Yang kedua, menggembalakan, itu ada di ayat yang keempat. Kata Ibrani di menggembalakan adalah ra'ah, saudaraku. Ra'ah artinya merawat, membawa ke rumput yang hijau. Mengajar, saudaraku, mengajar, memberikan pengertian, membukakan pengetahuan tentang kebenaran firman Tuhan, merawat yang sakit, merawat yang luka batin, karena sakit itu tidak selalu tubuh, saudaraku, tapi juga bisa jiwanya, saudara. So, membawa ke rumput yang hijau. Rumput yang hijau artinya di dalam kedamaian, di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam keadilan yang penuh dengan integritas, menuntun ke jalan yang benar, saudara, yang udah melenceng-melenceng, dibawa ke jalan yang benar, menjadi teladan, kemudian menjadi teman, menjadi sahabat, menjadi penjaga kawanan. Gembala, saudara bisa bayangkan menjadi seorang gembala, dia harus menjaga kawanan. Bebek, saya nggak mau bawa kasih contoh kambing, tapi bebek atau ya bebek yang paling ini ya, karena bebek tuh bisa banyak sekali larinya kemana-mana. Seorang gembala harus bisa menjaga kawanan seperti bebek itu, saudara. Ada yang lari, ada yang pergi ke sana, ada yang menyelam kemana-mana, saudaraku. Ya, seorang gembala harus bisa menjaga kawanan. Seorang ayah harus bisa menjaga keluarganya. Seorang CIO, seorang leaders di marketplace sana harus bisa menjaga karyawannya agar tetap berjalan di dalam track yang benar sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian berbagi tempat tinggal. Itulah menggembalakan. Nah, saya ingat bagaimana Boksu dulu terhadap saya sendiri saja ya. Jadi waktu Boksu almarhum dulu begitu, bagi saya menjadi berkesan banget karena beliau seorang senior di dalam pelayanan, di dalam pendidikan juga, baik secara praktek maupun teorinya. Tapi beliau begitu rendah hati, memberikan kesempatan kepada saya, tidak pernah menjudge saya, tidak pernah seperti gimana. Dia selalu membuka diri untuk sharing, dia selalu memberikan kesempatan bagi saya. Bahkan saya ingat sekali bagaimana Boksu memberikan waktu itu kami ada program dengan youth kita, ada liburan ke Bandung pada waktu itu, tentunya dengan persetujuan para penatua, para pengurus di jemaat, dan juga waktu itu orang-orang tua daripada youth kita. Dan saya ingat Boksu ikut kita, saudaraku. Dia ikut bercanda, dia ikut tertawa, dia ikut bahkan kita kemana dia ikut. Dan bagi saya itulah gembala, saudaraku. Seorang panutan, seorang sahabat, seorang teman. Tidak hanya berbicara di depan tentang kebenaran firman Tuhan, tentang standar firman Tuhan, tapi juga menghidupi itu bersama dengan jemaatnya. Menjadi seperti jemaatnya, saudara. Menjadi sahabat seperti demikian. So, mari poin yang kedua ini kita lakukan di dalam kehidupan kita. Boksu almarhum, gembala kita dulunya sudah memberikan contoh ini bagi kita. So mari kita praktekkan dalam kehidupan kita, yaitu menggembalakan, entah itu di dalam ruang lingkup yang besar yaitu jemaat, atau ruang lingkup yang kecil yaitu rumah tangga. Poin yang ketiga yaitu menumbuhkan.
Dalam bahasa Ibrani dikatakan menumbuhkan, kata menumbuhkan adalah kom, saudaraku. Artinya bangkit. Bangkit di sini pengertiannya adalah seperti bangun tidur atau sembuh dari sakit. Ya, jadi menumbuhkan. Tiga ciri-ciri yang ketiga daripada gembala yang adil yaitu menumbuhkan, yaitu berdiri tegap. Saya ingat Pak Yohanes Surya, karena waktu saya kuliah, waktu masih kuliah di Harvard, saudara, yang di Lipo Karawaci ya. Jadi waktu itu awal-awal daripada orang-orang Papua yang dari pedalaman, dia ambil, saudara, dia mau buktikan bahwa kepintaran itu tidak ditentukan oleh status sosial seseorang, tapi kepintaran itu karena diberikan kesempatan. Kalau mereka diberikan kesempatan, maka mereka akan pintar. Dan itu terbukti, saudaraku. Saat ini banyak sekali orang-orang dari pedalaman, orang-orang yang tidak punya apa-apa, saudara, itu yang bodoh, dianggap bodoh pada waktu itu, saudara. Sekarang mereka kuliah di luar negeri. 5 tahun ke depan, Anda akan lihat Papua, generasinya adalah orang-orang yang luar biasa. Dan saya percaya itu juga akan terjadi di seluruh Indonesia, termasuk dalam ruang lingkup gereja GSK kita Kelapa Gading. Ya, saya lihat banyak daripada generasi-generasi baru di GSK Kelapa Gading adalah orang-orang yang berkualitas, baik lulusan dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Dan itu kalau kita melakukan prinsip yang ketiga ini, yaitu menumbuhkan, membangkitkan mereka, mendorong mereka, saudaraku, maka kita akan melihat pertumbuhan yang luar biasa di dalam gereja, di dalam rumah tangga, dan di dalam bangsa kita, bangsa Indonesia ini, yaitu menumbuhkan. Poin yang terakhir daripada 4 ciri dari gembala yang adil, yaitu menuntun, saudaraku. Nanti Anda bisa lihat di ayat 6 sampai dengan yang ke-8. Menuntun dalam bahasa Ibraninya adalah Allah. Ya, bukan Allah ya, tapi Allah. L-nya cuma 1. Ya, artinya apa? Membawa naik. Apa yang dibawa naik? Pikiran, hati, karakter, tindakan. Jadi seorang gembala yang adil, dia harus mampu untuk membawa pikiran jemaatnya, untuk membawa pikiran keluarganya, anak-anaknya, istrinya, suaminya, karyawannya, untuk naik ke level yang standar yang terbaik, yaitu kebenaran firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan, pikiran, hati, karakter, tindakannya itu harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, menuntun. Apa itu menuntun lagi? Menggendong, mengisi, mengunyah. Mengunyah itu seperti seorang ibu kasih makan anaknya. Itu pengertian Allah dalam bahasa Ibrani yang arti daripada menuntun. Di poin yang keempat, ya, menarik, mengambil, memulihkan. Saya ingat Tangan Pengharapan kalau nggak salah tinggalnya adanya di daerah Kelapa Gading. Kami sampai hari ini juga support pelayanan ini, sekalipun dalam tanda kutip sesuai dengan kemampuan kami setia dengan itu, dengan Tangan Pengharapan, yaitu dengan Bu Heni Kristianus dan suami, saudaraku. Nah, Tangan Pengharapan ini melayani orang-orang yang ada di pedalaman yang tidak tersentuh, yang tidak punya biaya, yang lemah, yang betul-betul pokoknya nggak mampu apa-apa, yang tidak ada orang yang bisa ke sana, saudaraku. Tangan Pengharapan melakukannya. Nah, itulah artinya menuntun. Dia mengambil anak-anak ini yang tidak berpendidikan, yang kurang gizi, dia kasih makan, saudaraku. Dia kasih tempat tinggal, dia ambil guru-guru, dia biayai guru-guru itu, saudaraku. Kemudian dia didik mereka, saudaraku, dengan pelajaran-pelajaran, dengan karakter, dengan standar kebenaran firman Tuhan. Dan itu luar biasa. Nah, inilah pengertian dari kata menuntun. So, mari kita dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai gembala, sebagai pemimpin, sebagai suami, sebagai istri, kita menjadi penuntun untuk membawa keluarga kita, membawa jemaat kita naik ke level yang Tuhan mau. Karena ketika kita ada di level ini, di standar ini, saudaraku, maka dunia akan cari kita. Maka dunia akan melihat Kristus dalam kehidupan kita, dalam tindakan, dalam perkataan, dalam cara berpikir kita. Sehingga kita memiliki integritas seperti Yeremia. Sehingga kita tidak takut berkata yang benar, bertindak yang benar. Kita tidak khawatir. Kenapa? Karena kita ada di standar ini. Kenapa? Karena kita sudah dituntun di situ. Itulah 4 poin ciri daripada gembala yang adil. Dan saya tutup dengan ini. Apa ciri gembala yang tidak adil? Ciri gembala yang tidak adil ada di poin pertama dan kedua. Di Yeremia 23 ayat pertama dan kedua. Nanti silakan saudara baca. Nah, di poin yang di ayat pertama dan kedua itu dikatakan membiarkan. Ciri gembala yang tidak adil adalah membiarkan. Ya,
kata membiarkan ada 2 kali dikatakan di Yeremia 1 ayat di Yeremia 23 ayat 1 dan 2 itu. Nah, kata membiarkan itu artinya tidak menjaga. Ada 2 pengertian Ibrani dari kata membiarkan, yaitu pots dan yang kedua aubat. Pots itu artinya pecah berkeping-keping seperti kerikil yang diserakkan, saudaraku. Itu artinya membiarkan. Dan pengertian yang kedua dari kata membiarkan yaitu membiarkannya binasa, membiarkannya gagal, membiarkannya kalah, membiarkannya hancur, saudaraku. Ya. Jadi sebagai gembala kita tidak bisa melakukan ini. Ciri khas daripada gembala yang tidak adil adalah membiarkan. Dia membiarkan jemaatnya, dia membiarkan keluarganya, dia membiarkan karyawannya. Sekalipun dia tahu bahwa itu salah, dia biarkan, saudaraku. Dia tidak mengumpulkan. Saya ingat satu kali, mungkin teman-teman juga jemaat di sini pernah dengar itu, yang karena sampai masuk dan heboh masuk di YouTube, saudara, di media, banyak media di Indonesia, bagaimana seorang gembala yang memperkosa anak jemaatnya dari kecil, saudara. Baru ketahuan ketika anak ini mau menikah. Dan ini jemaat yang besar, saudara. Itu begitu dahsyatnya dampaknya, saudara. Nah, jangan sampai itu terjadi dalam kehidupan kita, baik sebagai gembala maupun sebagai pemimpin di dunia sekuler atau di rumah tangga, saudaraku. Jangan pernah membiarkan, karena engkau akan mendapat hukuman dari Tuhan. Jangan pernah membiarkan mereka, saudaraku. Kita harus menjaga, kita harus mengumpulkan mereka. Bahkan ketika mereka hancur, ketika mereka gagal, ketika mereka dipenjara, ketika mereka bangkrut, saudaraku, ketika mereka dihina, tidak ada orang lain lagi yang ada di sekitar mereka, kita harus ada di situ. Jangan pernah membiarkan, karena engkau akan dihukum oleh Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua, saudaraku. Kemuliaan bagi Tuhan. Jadi 4 ciri daripada gembala yang adil, yaitu yang pertama mengumpulkan, yang kedua menggembalakan, yang ketiga menumbuhkan, dan yang keempat menuntun. Dan 1 ciri dari gembala yang tidak adil yaitu membiarkan jemaatnya. Terpujilah nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Kita tutup dengan doa. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa bagi jemaatmu GSK Kelapa Gading, mengurapi, memberkati di dalam nama Yesus Kristus. Anak-anak, cucu, menantu mereka, suami, istri, pekerjaan, usaha, pelayanan, dalam nama Yesus terlindungi dengan ajaib. Menjadi kepala bukan ekor, semakin naik tidak turun. Hamba berdoa Tuhan, berkat Abraham, Ishak dan Yakub mengalir deras atas kehidupan mereka di dalam nama Yesus Kristus. Diluputkanlah mereka dari yang jahat dan penderitaan. Diluputkanlah mereka dari COVID-19, dari kebangkrutan. Diluputkanlah mereka dari yang jahat di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, bawa kami untuk menjadi gembala yang adil, Tuhan Yesus, sesuai dengan karakter, sesuai dengan kehendak, sesuai dengan standar-Mu Tuhan, yaitu menjadi gembala yang mengumpulkan, gembala yang menggembalakan, gembala yang menumbuhkan, dan gembala yang menuntun. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus Kristus. Kami terima kebenaran firman-Mu dan doa kami. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Tuhan Yesus memberkati. Puji syukur kita telah diberkati dengan firman Tuhan. Sebelum kita akhiri ibadah kita, mari kita juga menyatakan rasa syukur kita dalam bentuk persembahan, dengan meyakini bahwa semua adalah milik Tuhan. Karena itu mari kita iringi persembahan kita dengan lagu pujian Hosana nomor 73, Semua Bagi Tuhan Yesus. Jiwa kekuatan, telah bebas dari dosa, kepikiran dan perbuatan, pada Tuhan ku serah. Semua bagi Tuhan Yesus, bagi Dia yang tersalib. Semua bagi Tuhan Yesus, bagi Dia yang tersalib. Semua bagi Tuhan Yesus, bagi Dia yang tersalib. Yang
kasih yang telah memberkati kami lewat ibadah ini. Dan bahkan lewat ibadah ini kami tetap dengan setia menyatakan syukur kami dalam bentuk persembahan, supaya seluruh persembahan-persembahan yang kami bawa kepada Tuhan, Engkau-lah kiranya memberkati dan tetap memberkati jemaat-Mu di tengah-tengah masa sulit ini. Dari seluruh perekonomian, Tuhanlah kiranya terus menuntun umat-Mu di Kelapa Gading ini, di dalam seluruh pergumulan-pergumulan, baik itu masalah perekonomian, rumah tangga, pendidikan, dan lain sebagainya. Engkau-lah gembala yang baik. Kami yakin percaya Tuhan tetap menyertai jemaat-Mu yang sakit disembuhkan, yang sehat juga diberikan hikmat menggunakan kesehatannya dengan baik memuliakan nama Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk seluruh gereja Sang Kristus, setiap gereja lokal yang ada dimanapun, mohon iringan penyertaan Tuhan, baik para pendeta, gembala sidang, guru Injil, evangelis, dan juga seluruh umat Tuhan yang tersebar di berbagai tempat. Tuhanlah menolong menyertai supaya kami gereja Sang Kristus tetap terus maju bersemangat di dalam pekerjaan Tuhan. Bahkan kami akan mempersiapkan sedang raya di tahun ini. Tuhanlah kiranya memberkati semua kami. Terima kasih, pada akhirnya kami menyerahkan juga bangsa negara kami Indonesia di tengah-tengah pergumulan-pergumulan yang berat ini menghadapi COVID Corona ini ya Tuhan. Tetapi kami sungguh bersyukur atas kebijakan-kebijakan pemerintah yang sangat bijak, yang sangat baik, yang boleh disambut oleh rakyat Indonesia, dan kami siap melakukannya dengan kesadaran hati nurani yang murni. Sehingga pada akhirnya dalam sebuah kerjasama kami bergandengan tangan, kami boleh memupus seluruh mata rantai Corona ini. Berdoa untuk Presiden kami, Tuhan memberkati Pak Jokowi, memberikan sehat dan juga kekuatan dan juga hikmat dari surga. Terima kasih Tuhan, inilah doa syafaat dan doa persembahan yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar doa demikian. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa yang limpah sempurna, kasih karunia penebusan dalam Kristus Yesus Anak yang tunggal, serta janji penyertaan oleh Roh Kudus menyertai saudara sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah selesai, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.